Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 Januari 2022. Ambil bagian dalam perutusan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita perhatikan di luar sana, saudara, begitu banyak sekali jiwa-jiwa yang hidupnya sedang mencari-cari pengharapan. Jiwa-jiwa di dalam kegelapan, tersesat, yang sakit, dan lain sebagainya, saudara. Berapa banyak kita melihat pasangan suami istri yang bermasalah, rumah tangga berantakan, anak-anak yang menjadi korban. Berapa banyak kita melihat anak-anak di luar sana, anak-anak muda yang terjerumus di dalam kegelapan, narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Melihat ini semua, saudara, siapa yang bertanggung jawab? Yesus hari ini menyampaikan kepada kita semua bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lukas 10 ayat 2. Betul, saudara, apa yang dikatakan Yesus, bahwa tuaian memang banyak, saudara. Banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu kita garap, kita rangkul, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, siapa yang mau melakukan tugas-tugas ini, saudara? Untuk itulah Yesus mengutus para muridnya berdua-dua untuk menjalani perutusan ini. Dan perutusan ini pun, saudara-saudara, diberikannya kepada kita semua yang percaya dan telah mengalami berkat-berkatnya, saudara. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Tak terbantahkan oleh kita, saudara, bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras dan berat karena ada banyak sekali masalah-masalah, ujian dan tantangan yang datang silih berganti, saudara. Kejutan demi kejutan mewarnai hari-hari yang kita jalani. Terkadang apa yang tidak pernah kita harapkan dan bayangkan, itulah yang terjadi, saudara. Dan tak dipungkiri juga oleh kita bahwa di dalam kehidupan sekitar kita penuh dengan kekerasan. Di tengah-tengah inilah, saudara, kita diutus. Di tengah situasi yang penuh kekerasan, begitu banyak kejadian terjadi. Disitulah kita diutus untuk merangkul jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, saudara. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, sebagai orang percaya, saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, maukah kita diutus? Maukah kita ambil bagian dalam perutusan ini, saudara? Dalam perutusan ini diingatkan pula oleh Yesus bahwa janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Lukas 10 ayat 4. Saudaraku yang terkasih, Yesus memahami akan perutusan yang diberikannya sendiri kepada kita, saudara. Kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya tugas memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena akan ada banyak sekali tekanan-tekanan, penolakan, penderitaan, dan bahkan aniaya. Kita pun harus siap, saudara, dengan segala resikonya. Karena kita berada dalam ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang, saudara.
Selain singa atau beruang, serigala adalah salah satu jenis binatang buas yang bisa mengancam keselamatan anak-anak domba. Serigala adalah gambaran tentang tipu muslihat iblis dan semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16, yang sewaktu-waktu bisa mengancam, menerkam, menyeret, dan menghancurkan hidup orang percaya, saudara. Maka kita perlu serahkan diri kita, saudara, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengutus kita. Kita tak perlu khawatir lagi, saudara. Kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita maupun kebutuhan keluarga yang kita tinggalkan. Tapi percaya saja di dalam penyertaan Tuhan Yesus, semuanya akan dicukupin oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengutus kita. Dalam perutusan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diutus di tengah-tengah serigala, hendaklah kita selalu bersiap dan berjaga-jaga, saudara. Yesus sendiri memperingatkan kepada kita semua, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saudara yang terkasih, melalui renungan hari ini, saudara, kita diingatkan bahwa kita yang percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, telah dipilih oleh Dia di dalam perutusan. Di dalam perutusan kemana saja kita diutus, kita perlu, saudara, mempersiapkan hati kita. Kita perlu berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Kita pun perlu menyerahkan secara total kehidupan kita maupun keluarga kita di dalam penyelenggaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengutus kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau ambil bagian di dalam perutusan ini dengan penuh hati yang tulus dan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.